Jadi dari Suko ya, itu nanti berkomitmen mungkin setelah 5 tahun ke depan ya, untuk mengirim sampahnya ke sini. Artinya selama 5 tahun ini nanti sampahnya dari Menghabiskan ini dulu, menghabiskan gunung kita sendiri dulu. Tapi kan dari Baru nanti menerima sampah dari luar kota. cukup ya Mas ya. Untuk subscribe Berita Surakarta. Wali Kota Surakarta dan Bupati Supo Sukawono Srenta telah melakukan upaya membangun instalasi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA karena di banyak provinsi di Indonesia, sampah di TPA hanya dikelola dengan sistem open dumping, yaitu penumpukan terbuka dan pemadatan. Padahal ini sistem konvensional yang membutuhkan waktu lama untuk sampah terdaur ulang dengan luas lahan terbatas. Sampah terus bertambah setiap hari, sementara TPA akan mengalami over capacity. Kami PT Solo Citra Metro Plasma Power dipercaya oleh pemerintah Kota Surakarta untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah Kota Surakarta untuk dikonversi menjadi tenaga listrik. Volume sampah yang kami proses perharinya adalah sekitar 550 ton yang dapat dikonversi menjadi energi listrik kurang lebih sebesar 8 MW. Proses pengolahan sampah dimulai dari penimbangan truk muatan sampah yang dikirim dari Kota Surakarta di Jembatan Timbang TPA Putri Jempol. Setelah ditimbang, truk diarahkan ke dumping area di lokasi yang sudah ditentukan. Sampah kemudian dimasukkan ke dalam tromel menggunakan ekskavator. Di dalam tromel ini terjadi proses pemilahan sampah, di mana sampah yang berukuran di bawah 20 mm akan dipisahkan dari sampah lainnya. Sampah berukuran di bawah 20 mm umumnya terdiri dari pasir, tanah, abu, humus, dan partikel kecil lainnya yang tidak akan mencemari lingkungan bila dikembalikan ke TPA. Sedangkan sampah di atas 20 mm akan dikirim ke gudang menggunakan wheel loader untuk disortir secara manual di sorting table oleh para pekerja. Dalam sorting table, material yang tidak dapat terbakar atau non-combustible seperti kaca, metal, batu, dan lainnya akan dipilah dan dibuang. Sampah yang telah bersih dari partikel kecil dan material non-combustible siap untuk dikeringkan. Proses pengeringan sampah yang akan dilakukan dibedakan menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode bio-drying, yaitu metode pengeringan sampah menggunakan bioaktivator berupa bakteri yang disemprotkan ke dalam tumpukan sampah. Bakteri yang terkandung di dalam bioaktivator ini hidup dengan cara menghisap air yang terkandung di dalam sampah sehingga sampah akan kering dalam waktu 4 hingga 5 hari. Metode pengeringan sampah yang kedua adalah dengan menggunakan mesin rotary dryer, yaitu mesin pengering sampah yang menggunakan energi panas untuk menguapkan air yang terkandung di dalam sampah. Sebagian sampah yang telah melalui proses pengeringan yang disebut RDF akan dibentuk menjadi briquette guna menambah berat jenis feedstock. Sebelum sampah dapat diproses menjadi briquette, sampah tersebut harus dicacah menjadi potongan-potongan kecil terlebih dahulu di mesin shredder. Sampah yang telah menjadi potongan-potongan kecil tersebut selanjutnya siap untuk dijadikan briquette pada mesin briquetter. Mesin ini menggunakan prinsip pres tekanan tinggi dan thermal atau panas untuk memproses potongan-potongan sampah kecil tadi menjadi briquette yang padat dan berat. Briquette yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian akan dicampur kembali dengan RDF lainnya dengan komposisi tertentu, sehingga berat jenis feedstock yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk gasifier menjadi
sesuai dengan yang dipersyaratkan. Feedstock hasil pencampuran RDF dan briket tersebut selanjutnya siap diumpankan ke dalam gasifier dengan menggunakan bucket elevator. Di dalam gasifier, feedstock berupa RDF dan briket sampah tersebut mengalami proses gasifikasi, di mana feedstock tersebut dikonversi dari fase padat menjadi fase gas, sehingga terbentuk gas sintetis atau syngas karena adanya induksi panas yang sangat tinggi di dalam gasifier yang dapat mencapai temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius. Syngas yang dihasilkan dari proses gasifikasi sampah di dalam gasifier ini selanjutnya dibersihkan dari partikel pengotor seperti abu, tar, fenol, dan lain-lain dengan menggunakan filter berlapis mulai dari cyclone, back filter, fine filter, dan braided filter. Syngas tersebut juga diturunkan temperaturnya dari kisaran 300 derajat Celcius menjadi sekitar 20 derajat Celcius dengan menggunakan heat exchanger yang menggunakan media air sebagai pendinginnya dari cooling tower dan chiller. Tidak lupa juga digunakan mist eliminator untuk membuang uap air yang masih terkandung di dalam syngas, sehingga gas yang dihasilkan menjadi gas yang sangat bersih dan siap digunakan sebagai bahan bakar bagi genset berupa gas engine. Syngas yang telah bersih selanjutnya disalurkan ke gas engine melalui instalasi pipa gas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar bagi gas engine untuk memproduksi tenaga listrik. Tenaga listrik PLTSA Surakarta yang dihasilkan adalah sebesar 8 MW dari total penggunaan 20 gas engine yang masing-masing berkapasitas sekitar 400 kV ampere. Kemudian akan disalurkan ke gardu induk atau GI Palur melalui instalasi trafo dan jaringan tegangan menengah 20 kV sepanjang kurang lebih 6 km. Listrik yang telah diterima di gardu induk Palur selanjutnya akan diatur oleh PLN untuk disalurkan ke pelanggan PLN. Teknologi yang kami gunakan untuk mengolah sampah menjadi energi listrik ini adalah teknologi gasifikasi yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Pertama, karena teknologi ini tidak memerlukan sumber daya alam yang besar, seperti misalnya air. Kami hanya sedikit sekali menggunakan air tanah untuk keperluan pendinginan mesin-mesin dan gas. Kami juga tidak menggunakan bahan kimia yang terus-menerus, sehingga tidak ada limbah kimia yang perlu ditangani. Teknologi ini juga tidak menghasilkan asap, flying ash, ataupun polutan beracun lainnya, karena di sini tidak ada proses pembakaran langsung dari sampah. Produk samping yang dihasilkan hanya berupa bottom ash dan kondensat, di mana bottom ash dapat digunakan sebagai bahan baku untuk batako, konblok, atau untuk material konstruksi jalan. Sedangkan kondensat dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi desinfektan. Bisa dilihat di sini tidak ada cerobong asap dan fasilitas pengolahan limbah karena tidak ada limbah yang perlu diolah atau dibuang ke lingkungan sekitar. Jadi teknologi gasifikasi yang diterapkan di Kota Surakarta ini dapat dikatakan merupakan teknologi yang sangat ramah lingkungan. Dengan teknologi gasifikasi yang ramah lingkungan, PLTSA Surakarta bisa menjadi sebuah solusi pengelolaan sampah demi terwujudnya Green City di Kota Solo.
undangan kepada Kemenkomarfas Dewan Energi Nasional, Wali Kota Surakarta, Bupati Subo Sukawono Straten, PLN bersama PT SCMPP untuk langsung ke lapangan melakukan peninjauan site PLTSA. Wabarakatuh. Kita coba lihat apa yang kami bangun di sini, begitu. Jadi infrastruktur pengolahan sampah Kota Surakarta menjadi listrik. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai proses yang dilakukan di tempat ini. Ya. Jadi seperti tadi yang ada di video, bahwa kami menggunakan teknologi gasifikasi untuk mengolah sampah menjadi energi listrik. Jadi kalau dilihat dari prosesnya, kita simplifikasi seperti ini. Sampah yang sudah diproses, sampah mentah ya, sampah yang campuran tadi dari sampah lama yang ada di TPA maupun sampah baru yang dari datang dari Kota Surakarta, itu akan diproses, dikeringkan segala macam. Identifikasi sejak awal karena kondisi di TPA yang jauh dari sumber air. Kalau kita lihat di bawah keseluruhan fasilitas yang ada, dan kami juga tidak menggunakan barang yang kenapa untuk mengkondisikan gas yang tadi dihasilkan dari gasifikasi.
Pak pimpinan. Ya, ininya dulu Mas mungkin karena kalau ke saya pertanyaannya lain kok. Kalau ke saya pertanyaannya lain. Terkait MOU yang tadi Mas dengan Subo-Suko sama Klaten, berarti artinya daerah-daerah di sekitar Kota Solo, artinya Solo Raya sudah sepakat untuk mengirimkan sampah ke sini ya? Iya. Jadi dari Subo-Suko ya, itu nanti berkomitmen mungkin setelah 5 tahun ke depan ya untuk mengirim sampahnya ke sini. Artinya selama 5 tahun ini nanti sampahnya dari Menghabiskan ini dulu, menghabiskan gunung kita sendiri dulu. Tapi kan dari Baru nanti menerima sampah dari luar kota. mencukupi ya Mas ya? Karena kan Sampahnya ditindaklanjuti lebih dini atau Ya ini sekarang kita ikat dari sekarang, dan yang jelas ini solusi untuk bukan untuk kota Solo saja, tapi solusi bersama untuk semua ya. Itu jadi bahkan Jogja nanti juga bisa kita tampung juga sampahnya, tenang aja. Tapi dengar-dengar kalau untuk ini sampah lama itu hanya bisa dipakai berapa, sekitar 35%. Untuk yang lainnya gimana? Ya makanya nanti kami tindak lanjuti ya, nggak masalah. Pokoknya prioritas kita sekarang menghabiskan gunung-gunung yang ada di sini, lalu kita datangkan sampah dari luar kota. Ya. Itu nanti dari daerah kena retribusi atau seperti apa? Kena retribusi dari Itu nanti tanya sama Bu Kepala DLH ya. Pokoknya kita ingin bukan Solo saja, tapi juga Klaten, Wonogiri, Sragen, dan lain-lain untuk bisa ya menikmati kecanggihan dari alat gasifier yang ada di sini. Oke? Untuk pengiriman nanti transfernya seperti apa Mas? Biayanya ditanggung Dari mereka sendiri dong ya. Apalagi nanti kalau ada jalan tol Solo Jogja itu juga pasti akan lebih memudahkan lagi. masuk pemulungan lagi? Kasih pemulung dan kayak satpam tapi Nanti akan kami tindak lanjuti lagi ya. lokasi mana Mas? Nanti akan kami tindak lanjuti lagi ya. Sisi kontrak pembelian dengan PLN sudah Sudah beres. Ini nanti silakan ditanyakan ke Pak GM PLN nih. Ya. Pun ya. Berarti listrik dari produksi langsung bisa digunakan untuk warga atau gimana Mas? Bisa langsung disalurkan lewat gardu yang ada di Palur. Ya. Oke. Kasih ya. Awal mungkin penggunaan untuk di sini dulu. Contohnya Ini listriknya itu atau kesalahan bisa bertahap nanti ya. Wes ya. Setelahnya Makasih. Setelahnya yang diresmikan apa lagi? Setelahnya yang diresmikan apa lagi? Besok kita bikin task force untuk ini rumah sakit yang dari Abu Dhabi ya besok. Balai Kambang? Balai Kambang apa? Balai Kambang ini bulan apa? Oktober habis, November Desember nggih. Itu nggih. Nanti biar ditindaklanjuti juga kelanjutan kerjasama dengan Jatim Park juga ya. Tinggal emang gitu aja nggak? Pun clear semua. Islamic Center dibicarakan besok juga. Dubesnya kan kesini besok. Intinya udah siap. Oke. Lalu pembangunan lanjutan yang menggunakan hibah dari UAE juga akan segera kami realisasikan. Sudah ada dananya sudah ada di rekening juga. Berarti 17 titik prioritas ini makin dikebut? Enggak dikebut juga, sudah sesuai jadwal kok. Nggih. Makasih. Makasih. Oh, sudah hafal no sini gerakannya. Subscribe Berita Surakarta.